Halo teman-teman semua, jumpa kembali lagi dengan saya Halim Sugiarto di channel YouTube @Forex by Halim. Hari ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara membuat broker. Nah, kalau bicara soal trading forex, tentunya tidak lepas dengan broker atau pialang, karena broker merupakan suatu pihak yang melayani transaksi dari retail. Nah, kemudian transaksi retail tersebut memilih melakukan transaksi baik itu pembelian atau penjualan, sehingga pada akhirnya akan tercantum akumulasi dari keuntungan atau kerugian daripada si trader. Nah, biasanya broker ini harus merupakan suatu perusahaan atau institusi di mana di dalamnya siap melakukan transaksi, bukan saja melanjutkan transaksi ke pedagang, bahkan hingga ke bridging atau ke liquidity provider. Nah, setiap broker itu umumnya memiliki nilai plus dan minus tergantung dari kebutuhan si klien. Jadi kalau kita bilang kita mau pilih satu broker, tentu saja kita harus melihat misal dari segi produk, kemudian nilai plusnya apa yang bisa didapat benefit di sana. Tapi nilai minusnya tentu saja pasti ada, karena setiap broker itu pasti ada plus dan minusnya. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara memilih broker yang baik. Biasanya tentu saja di dalam suatu broker tentu memiliki ada yang namanya regulasi atau regulator. Jadi kalau kita bicara memilih regulasi yang baik, tentu saja saya selalu menyarankan broker-broker yang berada di dalam tier 1 atau tier 2. Misalnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, kemudian Australia, dan juga negara yang boleh bilang untuk regulasinya termasuk sangat kuat seperti Jepang atau Singapura. Nah, kalau di Indonesia sendiri, biasanya tentu saja harus berada di bawah naungan Badan Perdagangan Jangka Komoditi atau Bapepti. Nah, untuk membuat broker tersebut, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara mekanisme kerja kalau Anda secara personal ingin membuat pialang sendiri. Oke, berbicara soal broker luar atau pialang luar, biasanya kita coba membuat broker dengan cara apa? Menghubungi third party atau perusahaan yang bisa membantu kita untuk mengerjakan sistem untuk menjadi solo broker. Bisa saja Anda menghubungi langsung, tapi biasanya hal ini akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalau ada suatu third party atau perusahaan yang bisa membantu kita, ini akan menghemat waktu dan menghemat biaya juga, sehingga Anda tidak perlu terlalu sulit untuk memiliki suatu broker. Nah, biasanya kalau saya selalu menyarankan untuk memiliki broker yang baik, tentu saja perlu regulasi yang kuat. Nah, saya menemukan satu perusahaan yang bisa membuat regulasi, yaitu Prime Liquidity Hub. Ini perusahaan yang berbasis di Surabaya dan juga ada di Malaysia. Jadi cara kerjanya mereka mencoba membuat bisnis broker itu secara legal dan bisa menguntungkan. Nah, kalau kita baca produk dan layanannya, tentu saja ada beberapa yang mereka sajikan di sini. Pertama, untuk membuat suatu broker, ya umumnya Anda memerlukan juga bukan cuma platform, tapi harus ada sistem yang mengatur dalamnya, seperti misalnya Anda harus memiliki liquidity provider atau kita sebut sebagai LP. Kemudian Anda harus memiliki bridge connection-nya juga. Untuk dari sisi marketing Anda perlu CRM-nya sehingga Anda mengerti bagaimana karakter klien, dashboard-nya seperti apa. Dan juga kalau klien ingin melakukan penyetoran uang, Anda harus memiliki banking-nya atau kita sebut payment gateway-nya. Dan kalau Anda ingin membuat platform Anda lebih menarik, tentu saja ada social trade di sana, dan biasanya social trade ini kan bisa berupa copy trade atau PAM atau MAM juga, dan dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen yang mendukung untuk memiliki izin di suatu negara tertentu. Untuk Prime Liquidity Hub sendiri, ini mereka bekerjasama dengan MaxTrade Technology, sudah beroperasi di pasar dunia sejak 2013. Kantornya di California dengan cabang di berbagai negara Eropa, Malaysia, India, Korea Selatan, hingga Cyprus. Dan dia menyediakan jasa untuk klien di seluruh dunia. Dukungan dari IT-nya sendiri sudah membuat satu nilai plus karena layanan konsultasinya sifatnya 24 jam, 7 hari. Dan dia memastikan stabilitas dan kinerja infrastruktur trading terbaik bagi seluruh kliennya. Dan layanan-layanannya terutama yang bisa Anda manfaatkan di Prime Liquidity Hub ini pertama adalah aplikasi white label, kemudian penyediaan platform trading seperti MT4 atau MT5, kemudian bridging dengan manajemen risiko, kemudian white label dengan broker, dengan aplikasi back office, solusi ECN, kemudian data feeds, pembayaran kripto dengan exchanger, CRM-nya, aplikasi social trading, hingga pengaturan bisnis dan layanan konsultasi. Nah,
Saat ini Prime Liquidity Hub sudah mempunyai beberapa klien, banyak klien yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan mereka memfokuskan pada bagaimana pengembangan teknologi itu bermanfaat untuk kliennya dan bisa dimaksimalkan untuk bagi si retail trader. Untuk mancing retail trader itu mau bertransaksi di dan atau bekerja sama di bawah broker yang bekerja sama dengan Prime Liquidity Hub. Dan kalau saya mempelajari sendiri, sebenarnya banyak platform trading di luar MetaTrader, yaitu pertama ada mungkin si trader, mungkin kalau teman pernah dengar si trader, kemudian ada web trader, kemudian juga ada seperti itu sih kita match trader, kemudian ada Xstation dan sebagainya. Nah, platform-platform trading ini bisa Anda pilih mana yang Anda mau gunakan, karena tidak semua orang mungkin trading dengan MetaTrader. Jadi ada platform-platform lain yang dinilai mungkin ada nilai plus untuk bagi si user atau bagi si retail trader. Nah, kalau mengamati produk yang ingin disampaikan, itu produknya tentu saja banyak ya. Produknya pertama kalau di luar itu selain forex tentu saja ada commodities, kemudian energi, ETF, metal, future index atau indeks saham, dan juga cryptocurrency. Dan cryptocurrency-nya biasanya dicarilah yang paling bagus karena di sistemnya leverage. Tentu saja cari cryptocurrency yang termasuk 10-20 besar di coinmarketcap.com. Nah, kalau Anda sudah memiliki broker, tentu saja Anda harus mendaftarkan regulasi di negara-negara yang sesuai dengan kebutuhan dokumen Anda. Jadi tentu saja kalau Anda mau daftar di regulasi yang lebih tinggi, tentu saja persyaratannya jauh lebih ketat dibandingkan Anda mendaftarkan sebagai regulasi broker di daerah offshore. Tentu saja pada saat Anda sudah memiliki broker, Anda perlu mendaftar dalam regulasi. Semakin tinggi regulasi yang Anda inginkan, tentu saja kebutuhannya akan semakin banyak. Di sana dari segi jaminan, kemudian dokumen yang dibutuhkan, berapa lama Anda operasi, proyeksi kerjanya, cara mereportnya. Nah, inilah mungkin Anda bisa berkonsultasi melalui layanan yang ada di Prime Liquidity Hub. Nah, saya rasa banyak juga mungkin perusahaan-perusahaan lain sebagai third party yang membantu Anda untuk membuat broker, tapi ini saya ulas salah satunya saja. Dan setiap transaksi yang dilakukan nasabah akan dilaporkan kepada Bursa Berjangka Jakarta atau juga kepada ICDX, Indonesia Clearing Derivative Exchange. Dan sekali lagi buat teman-teman, inilah informasi yang saya sampaikan. Jika Anda ingin membuat suatu pialang, baik itu pialang berjangka lokal atau pialang berjangka luar, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apabila Anda menyukai video saya, silakan share, like, dan juga subscribe. Jangan lupa kalau ada pertanyaan Anda bisa cantumkan di kolom komen, ya, sehingga saya bisa tahu mungkin Anda ingin bertanya tentang lebih detail tentang bisnis trading forex. Dan buat teman-teman, seperti biasa, tetap selalu fokus dan stay healthy.